Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya, jika seorang istri selalu mengungkit masa lalu seorang suami, yaitu masa lalu yang membuat dosa besar sebelum dia bertemu dengan istrinya, padahal sang suami sudah berubah, tidak mengulangi kesalahan masa lalu itu, tapi sang istri selalu mengungkit masa lalu tersebut, sikap sebagai suami itu harus bagaimana terhadap istrinya, Buya? Terima kasih, Buya. Baik, ini dari yang kami sampaikan. Kalau orang punya masa lalu yang jelek, dosa kepada Allah, masa lalu yang kotor, maka hendaknya ditutup. Karena akan membawa pengaruh kepada kehidupan selanjutnya kalau dibongkar dan diungkap. Maka pendidikan Nabi kan jangka panjang kebaikannya. Makanya kalau mungkin ada seorang, ini termasuk nasihat, na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Kalau ada seorang wanita dizinai laki-laki, maka hendaknya jangan menikah dengan laki-laki yang menzinai. Karena dia sudah tahu wanita itu rendah, maka dia akan sepanjang waktu merendahkan. Karena apa? Mungkin di otaknya yang kotor, dia berzina dengan saya aja mau, mungkin dengan yang lain juga. Dan juga seorang wanita itu akan mengatakan, jangan-jangan suamiku di luar juga begitu. Kenapa? Dia bukan orang soleh. Maka kalau pernah melakukan kehinaan, mending mencari orang yang tidak tahu kalau dia pernah melakukan kehinaan. Sehingga sama-sama husnudon. Ini wanita pernah melakukan kehinaan, menikah dengan laki-laki yang tidak tahu kalau dia pernah melakukan kehinaan. Maka laki-laki bisa husnudon sepanjang waktu. Ini adalah demi kebaikan. Kalau terpaksa ya akhirnya kamu. Akhirnya sama-sama menduga, ada kadang bisikan setan, suudon dan sebagainya. Nah terakhirnya seperti ini tadi yang ditanyakan. Suaminya pernah punya kesalahan masa lalu. Istrinya mengungkit terus. Dan tidak dibenarkan semacam itu. Kalau seandainya, semoga Allah menjaga Anda semuanya. Kalau seandainya pasanganmu punya masa lalu yang jelek, lalu dia ikrar untuk tobat, ingat, sambut tobatnya. Jangan bantu setan untuk menjerumuskan kembali dalam kehinaan. Rasulullah marah. Rasulullah marah kalau ada orang mengungkit-ungkit semacam itu, marah. Nabi mengatakan, la tu'anihu ala syarrin waqa'a fi, jangan au maqama qala Rasul, jangan bantu dia untuk masuk kesalahan yang pernah dia tak masuk. Jadi ada seorang melakukan kesalahan, dicambuk, lalu dipandang biji, dicambuk gara-gara mabuk, direndahkan. Nabi marah, jangan kau tolong setan untuk mengembalikan dia di dalam kehinaannya. Jadi Anda sebagai seorang istri yang baik, tadi yang bertanya, hendaknya kalau suamimu ingin tobat, ya sudah sambut, jangan diungkap. Nah, jangan diungkap. Kalau Anda terpaksa tidak bisa menjaga, Anda jangan hidup bersamanya. Ini adalah kaidah. Kalau Anda, naudzubillah, bukan Anda, jika ada seseorang punya pasangan yang punya kehinaan masa lalunya, dua pilihan. Bertahan dengan menjaga, memuliakan, menghormatinya sampai dari hina menjadi mulia, perjuangan jihad dia. Seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita pernah punya masa lalu zina. Lalu dia ingin mengangkat dia, memuliakan dia, tanpa membongkar, tanpa mengucap, tanpa mengungkit, akan muliakan. Sah. Ini sebuah perjuangan mulia. Orang bisa bertobat, at-taibin ad-dabi kaman la dambala, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Tapi kalau ternyata kok nggak kuat, jangan dilanjutkan. Karena apa? Nanti terus sepanjang waktu akan membongkar aib. Ambil jalan yang berbeda. Selagi tidak bisa menutup, jangan lanjutkan. Kenapa? Anda akan terus punya dosa dan dosa. Buahnya adalah keburukan. Anak pun akan dikasih tahu karena marah. Ibumu dulu begini, na'udzubillah. Lebih gede lagi bencananya. Ini memang tidak dibahas dalam dunia fikih karena bukan pembahasannya. Ini dunia tarbiyah. Sehingga seorang suami yang menemukan istrinya berzina, atau duga akan buat berzina, nggak boleh mengungkap, cukup diselesaikan saja dengan baik-baik. Pembahasan fikih begitu. Nggak usah diungkap, dibongkar, nggak usah. Sudah diskusi sama pasangannya, sudah kita selesai saja. Aman. Nggak boleh mengungkar aib tuh. Jadi ngungkit-ngungkit adalah tidak dibenarkan. Kemudian bagaimana sikap suami tadi? Ya suami tadi sampaikan kepada istri, istriku, aku sudah ingin baik. Kalau kamu masih seperti itu, bagi saya berat untuk tobat. Karena saya benar-benar tobat, saya menyesal masa lalu. Dan sudah terlanjur kamu tahu. Dan harapanku kamu yang mendukung saya untuk maju.
Sampaikan dengan terang-terangan, karena ini bahaya masa depannya. Mulai hari ini kalau masih kamu ingin mengungkit, lebih baik kita tidak bersama lagi. Karena nggak ada gunanya. Sampaikan dengan jelas. Karena apa? Karena itu akan merusak nama saya di hadapan anak. Anak bisa tidak hormat dengan saya. Berarti kamu akan melahirkan anak-anak durhaka kepada saya. Belum lagi yang lainnya. Dan saya pun takut setan membisikkan pada saya putus asa, lalu saya kembali kepada kehinaan. Wahai istriku, kalau kamu tidak bisa menutup setelah ini, lebih baik kita tidak bersama. Harus tegas begitu. Karena apa? Ini masalah panjang ceritanya. Jangan dianggap sepele mengungkap aib itu. Bahaya itu. Bahaya di anak, bahaya di keluarga. Dan Anda pun harus rela melepas istri yang terus seperti itu. Karena bahayanya besar. Wong Anda ingin tobat kok. Dan tidak ragu. Dan ini termasuk jenis perpisahan yang diperkenankan. Kenapa? Masa depannya panjang ini ceritanya. Wong dia nggak bisa menjaga lesannya kok. Terus ngungkit. Sama seorang istri, apa artinya hidup dengan suami yang setiap saat mengungkap masa lalunya? Ya nggak bisa tobat akhirnya. Hilang cinta, wah, habislah. Seperti itu. Semoga Allah menjaga Anda yang bertanya, keluarga indah, dan semoga istri Anda mendengar, atau yang bertanya, atau orang tadi ceritanya. Semoga sang istri tadi mendengar sehingga bisa sadar lalu tidak mungkin lagi. Setelah itu indah ditutup. Orang hebat adalah yang bisa menutup aibnya orang lain. Dan ingat. Kalau Anda mengungkap dosanya orang, aibnya orang, Allah akan bongkar aib Anda di rumah sendiri. Man tatabba'a aurata akhihi, tatabba'a Allah auratahu wa yafdahu walau dhasti baitihi. Kalau Anda mengungkap aibnya orang, Allah akan rendahkan, permalukan di rumah sendiri. Tapi sebaliknya, kalau Anda menjadi penutup aibnya hamba Allah, maka Allah akan tutup aib Anda di dunia dan di akhirat. Allah, hati-hati, jangan gampang ceritakan tentang aibnya orang. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wallahu a'lam bishawab.